Shalom, selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hardiness Commitment, Gender and Age Differentiate University Academic Performance. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evinia Oli Kristina, 19900014. Rekan saya Fani Agustina Simanjuntak, 19900008. Esterlina Borutumanggor, 19900041. Sri Hayati Lumban Batu, 19900048. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang. Terjadinya peningkatan keberagaman siswa, terutama dalam usia mengikuti universitas, serta telah terlihat minat yang bersamaan pada faktor yang memprediksi keberhasilan akademisnya. Nah, di sini keberagaman siswa tergantung dalam usia mereka dalam mengikuti universitas, dan faktor-faktor yang memprediksi keberhasilan mereka itu juga akan dipengaruhi dari usia siswa tersebut. Jadi peningkatan keberagamannya akan terlihat saat siswa sudah memasuki usia yang lebih tua atau lebih muda. Nah, maksudnya di sini yaitu saat siswa memasuki suatu universitas, tidak semua dari mereka memiliki usia yang sebaya atau usia yang sama. Dan minat mereka juga tergantung dari apa yang memang mereka minati dan tergantung dari usia mereka. Karena usia mereka berbeda-beda juga, tetapi ada juga yang memiliki usia yang sama. Walaupun usia mereka sama seperti itu, tetapi minatnya tidak akan sama. Ada yang sama tetapi ada yang tidak sama. Jadi berbeda-beda. Jadi faktor-faktor yang akan memprediksi keberhasilan akademis mereka itu tergantung pada minat masing-masing siswa dan usia mereka sekarang. Selanjutnya ada hardiness commitment. Nah, di sini saya akan menjelaskan hardiness itu merupakan suatu karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi lebih kuat, lebih tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapinya. Dan komitmen merupakan kecenderungan individu untuk melibatkan diri ke dalam apapun yang dilakukan mereka. Nah, di sini dikatakan hardiness commitment itu konstruksi tahan banting dengan berdasarkan teori eksistensial. Teori eksistensial ini mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Teori ini sangat menekan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Ketahanan memberikan keberanian eksistensial yang membantu individu dalam mengejar masa depan terlepas dari ketidakpastiannya. Maksudnya di sini, walaupun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan nanti, apakah yang sudah dia rancang, yang sudah dia pikirkan, tidak pasti akan terjadi di masa depan atau tidak, atau malah sebaliknya. Nah, sifat tahan banting ini akan membuat siswa tersebut menjadi lebih bertumbuh dan memiliki kriteria kerja yang ditingkatkan sebagai kreativitasnya dan memiliki keuntungan, kebijaksanaan dan pemenuhan serta memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi setiap siswa itu akan memiliki keuntungan dan kriteria kinerja yang meningkat saat mereka memiliki sifat yang tahan banting atau hardiness commitment. Selanjutnya ada gender. Sesuai dengan jurnal yang sudah kami review, dikatakan bahwa nilai rata-rata atau IPK sarjana perempuan lebih tinggi dari
yang dicapai oleh siswa laki-laki setelah tahun pertama studi dan selama 3 tahun studi sarjana. Mahasiswa kedokteran umumnya juga menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik daripada laki-laki. Nah, di sini maksudnya nilai rata-rata atau IPK sarjana perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa laki-laki. Itu terlihat dari minat mereka dan dari kemampuan mereka dalam mempelajari studinya selama tahun pertama studi dan 3 tahun studi sampai sarjana. Selanjutnya ada usia. Dari review jurnal juga dikatakan, siswa usia dewasa mencapai nilai akademik yang lebih baik daripada siswa yang lebih muda. Dan siswa usia dewasa mengungguli siswa muda di tahun akademik tahun pertama, selama 3 tahun studinya. Nah, di sini siswa yang lebih tua atau usianya yang lebih dewasa itu sudah memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan siswa yang memiliki usia lebih muda. Karena siswa yang sudah usia dewasa ini sudah melakukan hal-hal atau pembelajaran yang belum dilakukan oleh siswa usia muda. Jadi siswa usia dewasa ini lebih memiliki wawasan yang lebih luas dan pengalaman mereka dalam studi di suatu universitas. Jadi di sini dikatakan usia dewasa itu mencapai akademik yang lebih baik daripada usia muda ya, karena memang usia dewasa sudah melakukan studinya dengan baik dan memiliki wawasan yang lebih dalam dan luas yang bisa membantu mereka menjadikan dan mencapai nilai akademik mereka yang lebih baik lagi daripada siswa usia muda. Jadi siswa usia muda juga tidak menutupi kemungkinan kalau mereka bisa saja mencapai nilai akademik yang lebih baik juga. Di sini tergantung usianya dan tergantung kemampuan mereka dalam menangkap atau mengerti, memahami apa yang sudah mereka dapat selama studinya, selama 3 tahun studinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki usia dan gender dalam pencapaian akademis. Jadi setiap siswa itu akan terlihat pencapaian akademisnya seperti apa saat kita mengetahui usia dan gender mereka. Tujuan kedua yaitu dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara bersamaan variabel kekuatan komitmen, usia, dan jenis kelamin terhadap prestasi akademik. Jadi setiap siswa akan terlihat prestasi akademiknya apabila usia, jenis kelamin sudah kita ketahui dan kekuatan komitmen mereka seperti apa. Apakah komitmen mereka itu sangat-sangat berpengaruh untuk prestasi akademik mereka atau justru komitmen mereka menjauhkan mereka dari peningkatan prestasi akademik mereka. Jadi prestasi akademik ini akan terlihat apabila usia, komitmen, dan jenis kelamin itu setara, saling bisa membantu dia dalam mencapai prestasi akademik yang bagus, yang baik. Jadi tidak semua usia dan jenis kelamin itu menjadi faktor utama dalam prestasi akademik, tetapi kemampuan mereka lah yang menjadi faktor utama dalam prestasi akademik. Dalam penelitian ini dikatakan usia dan jenis kelamin itu menjadi salah satu faktor prestasi akademik, tetapi tidak menjadi faktor yang utama dalam penelitian ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kelima itu hipotesis penelitian. Yang pertama,
siswa usia dewasa akan mengunguli prestasi akademik siswa muda. Nah, seperti siswa usia dewasa itu akan lebih prestasi kepada siswa akademik muda. Yang B itu siswa perempuan lebih unggul dalam prestasi akademik. Mengapa demikian? Karena siswa perempuan itu lebih giat mempelajari dan lebih giat untuk meraih cita-cita mereka dalam prestasi. Yang ketiga itu hardiness komitmen memiliki kolerasi dengan prestasi akademik. Hardiness komitmen ini memiliki kolerasinya itu dengan prestasi-prestasi akademiknya, seperti pelajaran-pelajaran yang akan mereka laluin. Yang keenam itu metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3, yaitu partisipan, material, instrumen penelitian, desain, dan prosedur penelitian. Yang pertama itu partisipan, di mana partisipan ini adalah para mahasiswa olahraga dari sebuah universitas perkotaan di sebelah timur laut Inggris yang berhasil menyelesaikan 3 tahun sarjana di musim panas, yaitu pada tahun 2006. Yang kedua, material atau instrumen penelitian. Penelitian memberikan kuesioner kepada partisipan untuk diisi, dan peneliti juga meminta hasil akademik para siswa atau siswa dinilai dengan menggunakan metode yang valid, yaitu esai, pemeriksaan laboratorium, lokarya seminar, penelitian berkelanjutan, dan berdistribusi dengan baik, atau IPK tingkat akhir dan nilai disertai. Yang ketiga itu desain dan prosedur penelitian. Penelitian dilakukan dengan melihat hasil PFS 3R yang terdiri dari skala 18 butir secara total menghasilkan hardiness atau gabungan dari skor 3C. Hasil nilai akademis yang diperoleh siswa, data untuk setiap peserta dikumpulkan selama 2 tahun akademik, yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. 7. Hasil penelitian. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan antara gender dan komitmen, di mana hubungannya R sama dengan 0,27. Kekuatan hubungannya ini lemah dan arahnya positif. Sedangkan pengaruh antara gender dan kekuatan, R-nya sama dengan 0,17, di mana arah hubungan juga positif, namun kekuatan sangat lemah. Kemudian, hubungan antara usia dan sifat tahan banting dengan membedakan jenis kelamin mendekati signifikan dengan R sama dengan 0,16. Di sini, kekuatan hubungan juga sangat lemah dan arahnya positif. Yang kedua, siswa usia dewasa mencapai IPK tingkat akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa muda, di mana diperoleh hasil bahwa IPK siswa dewasa lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa muda. Kemudian, siswa perempuan mendapatkan IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki di setiap kriteria penilaian akademik yang diukur. Jadi, di setiap tes yang diberikan, penilaian yang diberikan, didapatkan bahwa perempuan mendapatkan IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Kemudian, yang keempat, hardiness komitmen memiliki korelasi yang positif yang signifikan terhadap kinerja akademis. Yang ini artinya setiap ada peningkatan pada hardiness komitmen, maka terjadi juga peningkatan pada kinerja akademis. Hasil penelitian, ada perbedaan IPK akhir, dapat kita lihat, yaitu nilai IPK akhir siswa dewasa lebih tinggi rata-ratanya dibanding dengan siswa muda. Kemudian berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat, yaitu siswa perempuan memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Jika menggunakan 2 variabel, yaitu kelompok usia dan jenis kelamin, bisa kita lihat yaitu siswa muda berjenis kelamin perempuan memiliki nilai akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki berusia muda. Kemudian, siswa berusia dewasa berjenis kelamin perempuan memiliki nilai rata-rata akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa dewasa berjenis kelamin laki-laki.
hubungan antara sifat tahan banting, usia, dan jenis kelamin. Sifat tahan banting ini memiliki 3 komponen, yaitu komitmen, kontrol, dan tantangan. Dari tabel dapat kita lihat yaitu bahwa siswa dewasa memiliki nilai komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa muda. Berdasarkan jenis kelamin, siswa perempuan memiliki nilai komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Jika dua variabel digabungkan antara usia dan jenis kelamin, maka diperoleh yaitu siswa berusia dewasa berjenis kelamin perempuan memiliki nilai komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki berusia muda dan siswa perempuan berusia muda dan siswa laki-laki berusia dewasa. Dari komponen yang kedua yaitu kontrol, dapat kita lihat yaitu siswa muda memiliki nilai kontrol yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa dewasa. Berdasarkan jenis kelamin, siswa perempuan memiliki nilai kontrol yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki. Kemudian komponen yang ketiga ada tantangan, yaitu siswa berusia muda memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa berusia dewasa. Berdasarkan jenis kelamin diperoleh yaitu siswa berjenis kelamin perempuan memiliki nilai rata-rata challenge yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Dari total sikap tahan banting ini dapat kita lihat bahwa perempuan berusia dewasa memiliki nilai sikap tahan banting yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki dan berusia muda. Sedangkan standar deviasinya penyebarannya lebih rendah. Penyebaran data siswa perempuan berusia dewasa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi kelompok kami pada bagian kesimpulan. Pada kesimpulan ini menjelaskan tentang temuan yang menyajikan pembelajaran terkait saran bahwa siswa usia dewasa memiliki nilai dan sikap tahan banting serta komitmen yang paling signifikan untuk mencapai prestasi akademik. Dalam penelitian ini, siswa perempuan lebih signifikan memiliki prestasi akademik dan lebih unggul daripada rekan-rekan pria mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen dan sikap tahan banting sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan akademik. Yang berikutnya adalah analisis. Dalam analisis ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat tersebut adalah dapat memprediksi prestasi akademik berdasarkan sikap tahan banting, jenis kelamin, dan usia. Yang kedua, menambah informasi mengenai variabel yang mempengaruhi prestasi akademik. Yang ketiga, menambah strategi pendidikan yang baik untuk meningkatkan sikap tahan banting pada siswa. Yang kedua adalah kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah mencantumkan banyak teori para ahli, menggunakan beberapa model analisis data agar semua variabel penelitian dapat dijabarkan dan dapat dilakukan prediksi. Yang ketiga adalah kekurangan. Di samping adanya manfaat dan kelebihan, terdapat juga kekurangan dalam penelitian ini, di antaranya penjabaran hasil analisis data secara deskriptif masih kurang jelas, sehingga agar dapat memahami hasil penelitian tersebut, maka diperlukan pengetahuan mengenai analisis data dan cara interpretasinya. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penutup ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, kebaharuan.
Dalam kebaharuan ini dijelaskan beberapa unsur penting, yaitu bahwa perbedaan jenis kelamin sangat memiliki perbedaan signifikan dalam mencapai nilai dan prestasi akademik, di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Selain itu, perbedaan usia juga memiliki hubungan yang erat, di antaranya bahwa usia yang lebih tua memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada usia yang lebih muda. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka sikap tahan banting sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Yang berikutnya adalah kesulitan. Kesulitan dalam memahami jurnal karena penggunaan bahasa yang kurang tepat, strukturnya yang kurang teratur, serta penjelasan yang tidak lengkap. Selain itu, penjelasan hasil penelitian lebih banyak menggunakan tabel, sehingga kesulitan dalam memahami hasil penelitian. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat yang dimaksud adalah menambah pengetahuan baru bahwa usia dan jenis kelamin juga memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik. Kemudian melatih berpikir kritis dan menambah pengetahuan mengenai analisis data.